Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kerinduan mantan kepadamu adalah keniscayaan. Ya. Jadi ketika kita terus bertanya-tanya, apakah mantan juga merindukan kita? Apakah mantan juga akan merindukan kita? Karena kita selalu rindu dia. Jawabannya, kerinduan itu adalah sebuah keniscayaan. Mungkin ketika kita sedang bersama seseorang, ketika kita sedang menempati sebuah rumah, sebuah tempat sekolah, tempat kuliah, tempat kerja, kita mengalami rasa jenuh, rasa bosan, butuh suasana yang baru, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah berpisah dengan itu, misal sekolah atau SMA 3 tahun, kan rasanya bosan banget tuh. Tapi setelah lulus, mungkin beberapa bulan saja, kerinduan untuk menghirup udara di sekolah, aroma cat temboknya yang sangat khas, ya, aroma rerumputan, dedaunan setelah turun hujan yang sangat khas, dan seterusnya. Itu kerinduan itu akan muncul kembali. Begitu juga dengan teman-teman tuh saat masih SMA, rasanya bosen banget. Apalagi kalau sekolahnya misal dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu satu kelas. Jadi rasanya bosan banget. Tetapi setelah berpisah selama beberapa bulan, orang akan saling merindukan. Begitu juga ketika kita berada di kampung halaman belasan tahun. Rasanya sudah jenuh, rasanya sudah bosan. Kita butuh suasana yang baru. Merantaulah kita. Belum sampai setahun, rasa kangen itu sudah menggedor-gedor hati kita. Begitu juga dengan mantan. Ketika masih bersama kita, ketika kita kejar-kejar terus, ketika dia menganggap kita sebagai gangguan dalam ketenangan hidupnya setelah perpisahan itu, dia rasanya bosan dan jenuh banget kepada kita. Tetapi ketika kita berhenti mengejar-ngejar dia, ketika perpisahan itu betul-betul sudah terjadi, kita tidak lagi ngejar-ngejar dia, kita tidak lagi miss call ke handphonenya, dan seterusnya. Maka disitulah kerinduan di dalam hatinya akan muncul kembali. Pertanyaannya kemudian, mantan merindukan kita, tapi kok tidak menghubungi kita? Itu pertanyaan yang sangat menarik, ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika mantan rindu tapi kok dia tidak kunjung mau menghubungi kita juga? Ya. Karena apa? Karena dia belum memiliki alasan yang amat sangat kuat untuk menemui dan menghubungi kita. Keinginannya untuk berpisah itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk kembali bersama kita lagi. Dia merasa masih bisa mengobati rasa rindunya kepada kita dengan cara mengintip tipis-tipis media sosial kita, kan?
mengintip tipis-tipis itu yang bagaimana ya, selewatnya saja ya, pengen tahu foto kita terbaru seperti apa, video kita yang terbaru seperti apa di media sosial kita, kan dia bisa pinjam akun media sosial temannya yang tidak memblokir media sosial kita untuk mengintip apa yang kita posting di sana. Kemudian apalagi, ya mungkin dia melewati tempat kerja kita, melewati rumah kita, dan seterusnya. Nah, itu dia mencoba mentreatment rasa rindunya, tapi tipis-tipis saja. Atau dia datang ke tempat pertama kali kita ketemu dengan dia, apalagi kalau setiap hari dia masih di sana ya. Misal kita ketemu dia di tempat yang kemudian menjadi tempat kerjanya. Jadi dia bisa mengobati rasa rindunya setiap hari. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbesar keinginannya untuk ketemu kita lagi. Sampai keinginannya untuk kembali kepada kita, menghubungi kita itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpisah dengan kita. Sampai rasa rindunya itu tidak bisa dia tekan, tidak bisa dia kendalikan lagi. Nah, di situ tuh dia akan menghubungi kita. Caranya bagaimana? Ya tentu caranya standar saja. Yang pertama, kita berusaha untuk menjadi seseorang seperti apa yang dia impi-impikan. Kan tidak akan jauh-jauh tuh. Tentu yang pertama adalah penampilan fisik kita harus kita perbaiki, kita tingkatkan. Ya. Jadi tanda meningkatnya penampilan dan pesona kita itu ya ketika follower kita di berbagai media sosial kita akan meningkat. Kalau itu sudah terjadi, artinya usaha kita sudah berhasil. Mantan pun sama dengan yang lain akan punya ketertarikan. Cuman bedanya mantan tidak follow saja, tapi rajin mulai mengintip media sosial kita. Penampilan harus kita tingkatkan. Ya. Terus citra tentang kesuksesan kita, itu orang harus tahu. Ya. Kalau kita sukses, pekerjaan kita sukses, karir kita meningkat, dan seterusnya, kita posting di media sosial kita. Dan itu memang realitanya seperti itu. Bahwa kita sekarang memang sukses, bahwa kita memang jauh ya, sudah lebih berhasil daripada kita yang saat masih bersama mantan. Nah, itu cara standarnya, karena semua orang tertarik kepada orang yang cantik atau ganteng, ditambah lagi mapan dan kaya. Semua orang tertarik. Ya, kalau itu kita lakukan, maka ya, apalagi mantan melihat fans kita sekarang banyak banget ya, maka mantan akan mulai merasa punya banyak saingan. Kalau dia sudah merasa punya banyak saingan, rasa takut kehilangan itu akan muncul kembali. Dan seiring semakin menariknya kita, artinya kita itu sekarang adalah magnet untuk begitu banyak orang. Semua orang pengen dekat, pengen kenal, memfollow media sosial kita. Maka daya tarik mantan untuk datang kepada kita juga akan sangat besar. Atau lebih tepatnya gaya, bukan daya, gaya tarik. Gaya tarik kita kepada mantan sehingga si mantan ini datang mendekat itu juga akan menjadi lebih besar lagi. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentu kita perbanyak berdoa agar cinta di dalam hati mantan yang sebenarnya masih ada itu, ya, tumbuh kembali sampai rasa cinta itu jauh lebih besar daripada keinginannya untuk menjauhi kita. Ya, jadi cinta itu penting sekali ya. Orang tertarik juga mungkin banyak, tetapi mungkin tidak mencintai.
tertarik kepada kita karena pengen tahu rahasia kesuksesan kita, pengen dekat dengan kita karena butuh curhat dengan kita, pengen dekat dengan kita biar ikut kecipratan rezeki dari kita dan seterusnya. Ya, atau pengen kecipratan pekerjaan dari kita dan seterusnya, itu banyak orang tertarik. Nah, tetapi yang menyatukan manusia itu adalah rasa cinta. Nah, mantan pernah mencintai kita. Dia melihat betapa menariknya kita itu akan menjadi pupuk yang menyuburkan rasa cinta itu. Kita perkuat dengan doa kita. Insya Allah dari rindu mantan akan kembali. Ya, karena apa? Karena dia mencintai, dan rasa cinta itu yang sekarang kita usahakan untuk diperbesar lagi, untuk ditingkatkan lagi, untuk dimekarkan kembali. Almar'u ma'a man ahabba, wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.